Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya perkenalkan biodata saya. Nama saya Wahyu Darahim Saputra, saya lahir di Jakarta. Ini nomor handphone saya 0813 1852 2717. Ini email saya. Dan ini ada YouTube tentang K3, khususnya kategori rumah sakit dan kesehatan. Pendidikan formal saya S1 lulus dari UI tahun 1997, S2 saya lulus dari UHAMKA tahun 2012. Pengalaman bekerja saya pertama kali bekerja di bidang perbankan tahun 97 dan saya eh, sekarang sejak tahun 2021 bekerja di Rumah Sakit Royal Progress di Jakarta Utara, rumah sakit swasta kelas B. Untuk kompetensi saya sebagai ahli K3 umum, sertifikat Kemenaker, ahli K3 umum, sertifikasi Kemenaker dan BNSP. Saya juga pernah mendapatkan penghargaan dari Media Tama sebagai Best Sharing Kolega di tahun 2025. Kemudian saya sebagai petugas pemadam kebakaran, Kemenaker, kemudian Training of Trainer level 4 dan 6, kemudian ahli K3 BNSP, Fire Safety Manager BNSP, Food Safety dari Dinas Kesehatan Jakarta, Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan dari Jakarta, Manajemen Risiko dan Keselamatan MFK dari KARS, kemudian sebagai asisten ahli mutu layanan kebijakan dari Kemenristek Dikti, kemudian regulasi, dokumentasi, dan observasi Redosco, dan sistem manajemen dokumentasi akreditasi Sismadak, kalau sekarang dikenal dengan Sidokar. Kemudian sebagai asesor internal untuk nasional, untuk KARS, untuk standar akreditasi rumah sakit dan keselamatan pasien dan manajemen risiko klinis. Itu kurang lebih kompetensi yang berhubungan dengan materi hari ini. Kita lanjut ya, nanti silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya ya. Saya lanjut dengan materi ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai materi tentang kajian risiko kesehatan. Jadi hari ini saya mencoba membuat sharing tentang kajian risiko kesehatan atau HRA ya di tempat kerja. Latar belakang ya, disadari atau tidak ya, ketika bekerja masyarakat ya, yang bekerja tuh berisiko terkena gangguan kesehatan maupun penyakit yang timbul dari pekerjaan. Dan risiko kesehatan itu berasal dari kondisi lingkungan kerja dan kapabilitas pekerja atau kesehatan kerja dan makanan yang dikonsumsi. Jadi untuk mendapatkan data tentang informasi bahaya atau gangguan kesehatan ya, yang mungkin terjadi, itu bisa melalui surveillance tentang bahaya, kemudian gangguan kesehatan yang berasal dari bahaya fisik, ya, kemudian bahaya kimia, bahaya biologi, dari ergonomi, dan dari psikososial. Nah, untuk pedoman kajian kesehatan atau HRA di tempat kerja itu dapat digunakan untuk menilai risiko. Jadi menilai risiko kesehatan pekerja di tempat kerja ya di semua industri. Ya. Dan ini tulisan awal, jadi nanti mungkin ada kelanjutannya lagi ya, karena memang kajian cukup dalam. Nah ini yang jadi dasar regulasi dasar hukumnya ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, itu di pasal 1 bahwa setiap tenaga kerja berhak ya mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. Jadi di Undang Nomor 1 sudah dijelaskan di sini, dan di poin B-nya bahwa tempat kerja itu harus terjamin keselamatannya juga nih, tempatnya juga harus terjamin. Dan di pasal 2, tempat ini berlaku untuk di segala tempat kerja ya, baik industri pertambangan, di bidang kesehatan, ya di bidang konstruksi, apapun industrinya, apapun bergerak di tempat pekerjaannya.
Kemudian di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan di pasal 86 ya. Di sana dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh ya mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan ya. Perlindungan atas apa saja? Keselamatan dan kesehatan kerjanya dia nih ya. Ini juga kan bagian dari kita ya sebagai seorang ahli K3 bagaimana bisa memberikan perlindungan kepada pekerja ya di tempat kita bekerja. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 17 di tahun 2023 ya tentang kesehatan di pasal 99 di sana dikatakan di ayat 1 bahwa kesehatan kerja ya bahwa pekerja itu harus bebas ya dari gangguan ini saya tebal dan warna hijau gangguan kesehatan serta pengaruh buruk. Nah, jadi kalau nanti kita bisa melihat ya di tempat kerja kita masing-masing bagaimana tuh perlindungannya. Apakah melindungi nggak untuk teman-teman kita yang bekerja di sana? Jangan sampai mereka mengalami gangguan ya dan tidak terbebas dari gangguan ya pengaruh buruk diakibatkan oleh pekerjaannya. Dan hal itu adalah kewajiban tuh ya, kewajiban dari pemberi kerja ya. Jadi yang memberikan kerja dan pengurus ya, pengurus atau pengelola ya. Kalau lihat dari sini pengurus pengelola artinya Bapak Ibu semua nih ya, sebagai seorang K3 ya harus bertanggung jawab nih untuk memberikan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Nah, untuk termasuk juga pemberi kerja dan pengurus ya terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, jadi bagaimana kita tahu untuk penyakit akibat kerja ya kalau kita nggak pernah melakukan kajian risiko kesehatan. Kemudian turunannya dari peraturan tadi adalah di PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3 ya. Di sana ada di elemen 3 ya. Di elemen 3 tentang pembuatan dokumentasi dan rencana K3 ya. Di sub elemennya di 2 ya, 2.11 ya, bahwa terdapat prosedur ya, prosedur yang terdokumentasi untuk melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 ya. Ini artinya kita menerjemahkan harus ke dalam ada HIRA-DC ya, ada JSA dan ada HRA ya. Di sini artinya kita mesti masukkan seperti itu. Kemudian di 2.1.2 adanya identifikasi ya potensi bahaya ya, penilaian pengendalian risiko K3 sebagai rencana ya. Jadi dimasuk sebagai rencana strategis ya yang dilakukan oleh petugas yang berkompeten ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini seorang ahli K3 memiliki kompetensi ya untuk membuat HIRA-DC, JSA ataupun HRA seperti itu. Masih di PP yang sama ya di elemen 6 tentang keamanan bekerja berdasarkan SMK 3 ya. Di 6.1 ya tentang sistem kerja ya. Di sana dinyatakan bahwa petugas yang kompeten telah melakukan identifikasi bahaya. Nah, ini sudah jelas ya, identifikasi bahaya. Kemudian menilai, kita melakukan penilaian. Kemudian melakukan pengendalian ya, risiko yang timbul dari suatu proses kerja. Ya. Jadi pertama kita melakukan identifikasi bahaya, kedua melakukan penilaian, dan ketiga kita melakukan pengendalian. Nah, di 6.2 bahwa apabila upaya pengendalian diperlukan ya, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian. Ya, kita mengenal hierarki ya, sejak dari eliminasi sampai yang paling rendah adalah APD seperti itu. Untuk 1.3 ya, bahwa prosedur ya yang terdokumentasi tersebut ya, pengendaliannya harus dimasukkan ya dan disahkan ya oleh orang yang berwenang nih. Jadi prosedur petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dibuat atas dasar masukan ya dari personel yang berkompeten ya, nih personel berkompeten dan tenaga kerja yang terkait ya. Jadi Bapak Ibu dalam membuat HRA artinya Bapak Ibu membuat HRA kemudian meninjau ke unit kerjanya ya, kita diskusi, kita tanya ya, kita melakukan informasi kepada petugas yang bekerja di tersebut. Jadi risikonya apa saja ya, kita gali
sehingga kita bisa menyusun. Artinya tidak bisa ujuk-ujuk hanya bapak ya, ibu yang mungkin hanya di puncak pimpinan seperti itu, tapi harus ke bawah dan bertanya kepada masing-masing unit. Artinya kita mendatangi ke unit-unit kerja tersebut seperti itu. Dan jangan lupa setelah didapatkan, kemudian ya disahkan nih kalimat berikutnya, disahkan. Jadi hasil HRA ini disahkan oleh orang berwenang. Siapa yang berwenang di sini? Artinya pimpinan tempat Bapak Ibu bekerja. Bisa direktur, ya bisa pimpinan pabrik atau kepala yang tertinggi di level tersebut ya. Sedangkan di elemen 7 yang masih di PP 50 ya. Di sini dijelaskan di sub elemen 721 ya, bahwa lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur nih. Artinya minimal ini harus dilakukan per tahun ya. Hasilnya didokumentasikan ya, dipelihara artinya disimpan, digunakan penilaian pengendalian risiko. Nah, lalu apa saja yang dinilai di sini adalah faktor-faktornya adalah faktor fisik ya, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi ya. Jadi ada apa? Ini ada 1 ya, sini ada 2, ini ada 3, di sini ada 4 ya, dan di sini ada 5 ya. Jadi ada 5 faktor ya. Jadi kita akan bicara berdasarkan 5 faktor ini di tempat kerja Bapak Ibu ya. Nah, pemantauannya ataupun pengukurannya dilakukan oleh petugas ya, atau pihak yang berkompeten atau berwenang. Artinya Bapak Ibu sebagai ahli K3 ya, yang punya kompetensi dan wewenang di tempat Bapak Ibu semua. Di dalam PP ya, PP 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di pasal 23 itu dijelaskan ya, ini turunan dari Undang-Undang Kesehatan tentang upaya penyelenggaraan kesehatan kerja ya, meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Artinya ya, HRA adanya di sini. Ya, HRA ada di sini ya. Nah, jadi upaya preventif ya. Jadi sebelum suatu kegiatan kita melakukan upaya preventif dulu ya. Promotif sudah preventif, sudah kalau kuratif pengobatan artinya ya. Jadi inilah upaya kita sebagai bukti bahwa preventif di tempat kerja Bapak Ibu semua telah dijalankan. Masih dalam turunannya ya di PP 28 2024 ya. Di ayat 4 ya, di sana dikatakan bahwa upaya preventif ya. Jadi yang dimaksud dengan upaya preventif di sini adalah di poin A adalah pencegahan penyakit akibat kerja ya. Nah, ini jadi PAK ya, PAK. Kemudian pencegahan penyakit lainnya di tempat kerja ya. Jadi ini pencegahan penyakit akibat kerja. Di ayat 5 upaya preventif ya, seperti dikatakan di ayat 4 ya, paling sedikit ya dilakukan melalui apa saja? Pertama, identifikasi. Kedua, penilaian. Ketiga, pengendalian potensi bahaya kesehatan ya. Jadi saya maknanya sebagai HRA di sini. Jadi pengendaliannya apa? Ini karena kita kan tahapan tadi identifikasi sudah, penilaian, kemudian pengendalian ya. Kita menggunakan toolsnya adalah HRA. Dan di poin B termasuk adalah pemenuhan persyaratan ya. Jadi pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja ya. Jadi ini adalah bagian dari kesehatan lingkungan kerja. Ya. Kemudian di turunannya di aturan Permenaker Trans yang nomor 2 tahun 80 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ya. Di pasal 5 dikatakan bahwa pemeriksaan kesehatan khusus ya. Tentu Bapak Ibu kita tahu semua ya, pemeriksaan kesehatan itu ada 3 kan, awal, berkala, khusus ya. Nah, kita bicara tentang yang khusus nih ya. Jadi pemeriksaan kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai ya adanya pengaruh ya dari pekerjaan tertentu ya terhadap tenaga kerja ataupun golongan-golongan tenaga kerja tertentu ya. Misalnya tenaga kerja tersebut bekerja di ruang radiologi. Ada nggak pengaruhnya terhadap kesehatannya ya? Atau pekerja tersebut bekerja di ruang yang berdampak terhadap pernapasan ya, misal di ruangan peleburan ya,
kemudian di ruangan misalnya percampuran bahan kimia seperti itu. Jadi yang pekerja-pekerja tersebut ya perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, dirinci di sini adalah pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan pula terhadap ya ini yang poin A nih yang ini yang penyakit ya. Nah, kalau untuk yang HRA itu kita mengambil poin yang di poin B ya. Untuk tenaga kerja ya. Jadi walaupun tenaga kerja muda ya maupun usia produktif maksudnya tetap dilakukan pemeriksaan khusus karena risiko pekerjaannya seperti itu ya. Sini katakan yang khusus adalah tenaga kerja kecelakaan ya. Oke, kecelakaan setelah 2 minggu mau masuk bekerja. Kemudian tenaga kerja yang usia di atas 40 ya kan. Nah, tapi kalaupun dia usianya hanya mungkin 28 tahun, 30, tapi kalau bekerja di tempat yang berisiko tinggi, ini disarankan dia tetap melakukan pemeriksaan khusus ya. Karena memang risikonya ya, di sini lihat dari risikonya. Di pasal 20 ya di Permenaker yang sama ya tentang keselamatan ya dan lingkungan kerja dikatakan bahwa pengukuran dan pengendalian faktor kimia. Nah, ini yang berhubungan dengan teman-teman Bapak Ibu yang bekerja di tempat ada faktor kimianya ataupun yang berhubungan dengan kimia, dikatakan bahwa tempat kerja yang memiliki potensi bak kimia ini harusnya. Jadi ini ada peraturan khusus nih ya untuk teman-teman yang bekerja ya di lingkungan potensi bahan kimia ya. Nah, pengukuran itu dilakukan terhadap pajanan dan terhadap pekerjanya nih ya. Jadi pajanannya dan pekerja yang terpajan ya. Nah, faktor kimia tersebut ya dilakukan ya melalui pemeriksaan kesehatan khusus ya. Tadi di awal dikatakan ya, pemeriksaan kesehatan khusus ya. Dilihat dari spesimen tubuh ya tenaga kerja dan bandingkan dengan indeks pajanan biologinya, IPB-nya. Ya, IPB-nya berapa? Ya, seperti itu. Jadi nanti diperbandingkan dengan nilai hasil labnya dan nilai ambang batasnya ya. Seperti itu teman-teman. Sedangkan di Permenkes tentang K3 perkantoran ya, ini termasuk perkantoran juga mungkin ya banyak teman perkantor memang ada bahannya ada tetap ya. Jadi yang bekerja di gedung tinggi ya itu juga tetap ada bahayanya ya. Jadi nggak hanya yang di pabrik, di konstruksi, di bidang kesehatan rumah sakit ya, di perkantoran yang di kawasan Sudirman Tamrin Kuningan ya, itu tetap ada bahaya sih, ada bahaya fisik ya kan, ada bahaya kimia, ada bahaya biologi ya. Nah, contohnya bahaya fisik ya, misalnya adalah kebisingan ya. Di sini ada kebisingan ya. Kemudian ada radiasi ya, kalau tempatnya berada radiasi, bahaya radiasi ataupun temperatur ekstrim ya. Adanya getaran ataupun tekanan ya, gitu. Nah, di sini berhubungan dengan fisik nih. Kebisingan kita tahu banyak berkendara di luar, ada bising ya, ada radiasi. Kemudian temperatur ekstrim ya, mungkin sekarang si cuaca penghujan. Tapi begitu masuk kemarau panjang ya, kita mengalami kemarin di 2025 ya kan, banyak cuaca ekstrim ya, sehingga ada heat stroke, ya ada getaran ya. Kemudian bahaya kimia ya, bahaya kimia melalui cara nih misalnya bahan kimia merusak pada kesehatan maupun properti ya. Beberapa contohnya ada yang bersifat korosif ya, oksidasi ataupun beracun dan toksisitas ya ataupun bersifat karsinogen ya. Untuk bahaya biologi ya, kita baru lepas ya 2 tahun 3 tahun ini dari ancaman COVID ya. Kita mengalami semua bahaya biologinya ya. Gimana kemarin kita diwajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Tapi juga tetap walaupun COVID sudah lewat, sekarang ada lagi namanya virus Nipah seperti itu kan. Ada leptospirosis apalagi di musim penghujan ya. Itu tetap bahaya biologis ya. Nah, itu bisa terjadi ya di gedung ya. Pasti kan ada tikus ya. Nah, itu mesti gimana menjaga lingkungannya ya. Karena ada virus di sini, ada bakteri ya, ada jamur, ada organisme ataupun bahaya penyakit menular seksual ya, baik termasuk juga ancaman bahaya biologi ya, misalnya AIDS ataupun hepatitis B, hepatitis C ya, yang potensial ya dapat mengancam kehidupan. Kemudian dia masih di Permenkes yang sama ini ya tentang K3 di perkantoran adalah bahaya ergonomi ya.
Ya, ini yang paling sering nih. Kita mungkin sering, ya termasuk saya mungkin ya, berjam-jam ya duduk depan komputer gitu kan, nggak pernah gerak-gerak gitu kan. Mungkin hanya ngulet sebentar gitu kan. Nah ini juga, ini harus nih. Jadi mungkin teman-teman yang di perkantoran ya dilihat lagi nih tentang K3 eh, perkantorannya nih. Ya ini contohnya ya masalah postur ya, yang jarak ya tadi dikatakan Pak Arief kan, jarak eh, waktunya juga ya, maka nanti kan ada tadi ada waktu jedanya lagi istirahat seperti itu juga telah diatur ya oleh contoh di media Tama. Jadi ya dia telah menerapkan tuh untuk bahaya ergonomi. Jadi nggak boleh ya dua jam terus menerus ya. Nah, maka nanti kan 45 menit istirahat, break, itu kan masih nyambung lagi seperti itu ya. Termasuk juga layout ya. Di sini layout tempat kerja nih. Nah, ini juga Bapak Ibu mesti lihat lagi tempat kerjanya antara jangkauan tangan dengan komputer ya, jarak dengan kamera misalnya seperti itu ya. Termasuk ala desain ya, desain pekerjaan. Jadi terkadang ada pekerjaan tertentu yang hanya apa geraknya kiri kanan seperti itu ya, dia tanpa berpindah dan posisinya berdiri ya, misalnya di apa hanya bagian pengawas misalnya seperti itu kan, hanya di perkantoran ada kan mengawasi barang masuk seperti itu. Kemudian bahaya berikutnya adalah bahaya psikososial ya, atau social hazard ya. Contoh adalah stres ya, stres tempat kerja, adanya kekerasan di tempat kerja ya, jam kerja yang panjang ya, transparansi yang kita nggak tahu, akuntabilitas, manajemen ya, kemudian masalah promosi pekerjaan, remunerasi yang nggak sesuai ya, kurangnya kontrol ya dalam mengambil keputusan. Jadi faktor-faktor sosial ini juga terkadang orang mungkin nggak ngelihat ya. Ya kita tahu pernah lagi ada kasus ya, seorang karyawan bank pemerintah ya, bank pusat, dia lompat dari rooftopnya ya. Itu karena stres psikosial ya. Nah kita harus lihat juga nih, itu banyak ya. Jadi kita harus melindungi gedung kita, melindungi aset dan juga melindungi orang di dalamnya. Jadi ya hati-hati ya, karena dampak pekerjaan ya seperti ini bisa berdampak ke masalah psikososial. Kemudian di dalam Kepdijen Bina Snaker ya, di situ sudah dijelaskan juga, dilengkapi lagi ya, jadi turunannya adalah pekerjaan ya, jadi jenis pekerjaan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan ya, sama ini dengan undang-undang, jadi ada promotif ya, preventif ya, karena ini masih 2008 ya, belum masuk yang paliatif ya, kalau di undang-undang terbaru sudah termasuk ya. Nah, kita di sini masuk ke dalam upaya kesehatan yang sifatnya preventif ya, untuk HRA seperti itu. Kemudian tentang petunjuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja ya. Di sini dikatakan upaya kesehatan kerja yang termasuk preventif adalah ya upaya penilaian terhadap faktor risiko kesehatan di tempat kerja ya, berupa health hazard risk assessment ya. Nah, itu meliputi apa saja di sini ya tentang risiko kesehatan kerja. Pertama ya, identifikasi selalu nih. Identifikasi faktor bahaya ya. Jadi caranya bagaimana? Ya, bentuknya pengamatan, walkthrough survei, kita lakukan pencatatan, pengumpulan data dan informasi seperti itu, ya. Kemudian melakukan penilaian, ya, penilaian dan pengukuran potensi bahaya. Nah, kita nilai, buat skalanya, ada tabelnya seperti itu. Kemudian menetapkan tindakan pengendalian faktor bahaya kesehatan kerja nih, ya. Jadi pengendalian seperti apa, ya, solusinya apa, ya. Nah, ini kemudian kata berikutnya adalah tentang pemain kesehatan kerja ya. Jadi eh, untuk HRA-nya kita ada di poin 1 di sini ya. Jadi caranya dengan identifikasi bahaya, penilaian, dan penetapan ya, tindakan pengendaliannya seperti apa. Kemudian jenis-jenisnya ya, jenis program kegiatan dalam penyelenggaraan ya, yang di dalam dimaksud dengan upaya preventif di sini adalah ini ada pencegahan keracunan ya. Kalau teman-teman pasti ada kan kegiatan eh, makanan ya. Kalau memang ada disiapkan makanan di tempat bekerja ya, penetapan tenaga kerja sesuai dengan kondisi dan statusnya. Kemudian pengendalian bahaya di sini ada ya, pengendalian bahaya lingkungan kerja, ergonomi kerja ya, di mana semua harus sesuai dengan prosedur kerja dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian kita bicara tujuannya apa sih ya untuk uh,
kajian risiko kesehatan, eh, tujuannya sebagai pedoman ya untuk melakukan analisa risiko kesehatan yang timbul di tempat kerja Bapak Ibu semua. Dan sebagai acuan ya untuk menentukan nih tingkat risiko pekerja yang meliputi risiko tadi ada risiko fisika, fisik, kimia, biologi, ya, ergonomi dan psikologi. Oke, yang ini definisi ya, definisi yang dimaksud dengan bahaya di sini adalah sifat ya, yang sifat intrinsik suatu zat atau proses ya, yang dapat menyebabkan kerusakan ya, kerugian, kecelakaan serta dampak yang merugikan bagi kesehatan dan properti. Nah, yang dimaksud dengan risiko di sini adalah tinggal kemungkinan atau probabilitas ya dari suatu dampak yang merugikan atau efek buruk yang tertentu untuk dapat terjadi. Nah, yang dimaksud dengan identifikasi bahaya ada proses sistematis untuk mengenali, menemukan, mendokumentasikan ya semua sumber bahaya, situasi ya tindakan yang di tempat kerja yang berisiko ya yang dapat menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan properti ataupun kerugian lainnya. Nah, ini tujuan penilaian risiko ya. Jadi tujuan dari penilaian risiko HR adalah untuk memberikan informasi. Nah, memberikan informasi tentang pemahaman yang diperlukan tentang risiko kesehatan dan ya pengendalian guna mencegah pekerja mengalami dampak kesehatan akut dan kronis nih. Jadi tugas kita sebagai ahli K3 adalah memberikan informasi dan pemahaman yang diperlukan tentang risiko kesehatan ya. Karena kan mungkin kalau teman-teman lain kan bidangnya beda, profesinya beda, kompetensinya beda. Nah, kita memang memiliki kompetensi sebagai ahli K3 yang membuat HRA ini ya. Nanti kita informasikan. Nah, penilaiannya dilakukan juga terus-menerus nih ya. Jadi di semua lini bisnis ya, termasuk juga penilaian ulang ya. Kalau terjadi perubahan, ternyata mungkin ada perubahan alur atau perubahan target capaian ya ataupun ada ternyata dalam prosesnya itu ada penambahan kegiatan seperti itu ya. Jadi jangan nunggu hanya akhir tahun seperti baru dibuat lagi atau awal tahun ya, tapi gunanya apa? Gunanya melakukan updating seperti itu. Di poin ketiga adalah bahaya ya, bahaya kesehatan individu harus kita harus lakukan identifikasi ya, kemudian risikonya ya, dan kita evaluasi dan kita jangan lupa lakukan mitigasi ya. Mitigasinya apa tuh ya? Sehingga pemulihan tepat sehingga dapat ditentukan. Nah, kenapa sih HR ini penting ya? HR penting karena prosesnya yang sistematis ya digunakan untuk identifikasi bahaya kesehatan yang mungkin terjadi di lingkungan kerja ya. Kemudian mengevaluasi tingkat risiko yang ditimbulkan ya. Nah, salah satu sektor yang risiko ya, salah satunya artinya ya ini saya kasih contoh yang mungkin sering lihat di pertambangan ya, di migas ya. Kemarin kita lihat di media massa ya ada di daerah Sulawesi pekerja itu tertimbun ya galian bahan tambang ya, padahal tambang itu tambang besar, industri besar ya, itu kan bahaya ya risiko. Nah, harusnya kita sebagai petugas ahli K3 sudah bisa melakukan health assessment nih, kemudian risiko kesehatannya apa ya, seperti itu. Kemudian pekerja yang terpapar ya bahan kimia ya, kemudian ada kebisingan yang berlebihan ya, atau paparan debu mineral ya, yang dapat mempengaruhi kesehatan kerja jangka panjang mereka nih ya. Nah, tanpa penilaian risiko yang tepat ya, potensi dampaknya itu kita nggak tahu jadi pekerjanya. Jadi kita pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan dan memicu masalah hukum ya. Jangan sampai setelah muncul ke media LSM turun ya, muncul masalah hukum ya. Nah, kita harus bisa mencegah sebelum di poin ketiga ini muncul ya. Nah, kita lihat, kita jelaskan ini risikonya. Nah, gunanya itu HR seperti itu dan langkah-langkah mitigasinya ya. Jadi diharapkan ya manfaat dari HRA adalah paham tentang konsep prinsip dari HRA dan nanti ada dijelaskan tentang risk assessment dan health impact assessment ya. Perbedaannya, kemudian adanya identifikasi bahaya ya, penilaian paparan, kemudian evaluasi kesehatan dengan menggunakan ada metode kualitatif dan kuantitatif ya. Kemudian pemenuhan regulasi ya. Tadi regulasi cukup panjang ya. Kalau mungkin teman-teman tinggal dilengkapi lagi sesuai dengan industrinya gitu ya. Kalau teman-teman pertambangan dilengkapi yang pertama, kalau kesehatan tambah tentang kesehatan ya. Kalau konstruksi dilengkapi lagi sehingga sebenarnya kalau regulasi cukup kuat ya, tinggal pelaksanaan sebenarnya. Dan
di poin keempat tentang pengendalian ya, pengendalian risiko ya. Jadi pengendalian kita tahu ada hierarki pengendalian ya, hierarki pengendalian dari yang paling tinggi eliminasi sini sampai dengan APD ya, yang paling rendah artinya yang paling tinggi risikonya. Dan jangan lupa nanti ada pelaporan ya, gimana kita mengkomunikasikan nih hasilnya nih ya. Kalau hasil ternyata ya, khawatir gimana kita menjelaskannya ya kepada pimpinan, kepada serikat pekerja seperti itu. Lalu bila ada pertanyaan kapan ya HIRAK atau HR atau HIA di masing-masing itu digunakan ya. Nah, untuk HIRAK ya atau Hazard Identification Risk Assessment and Control ya. Jadi ada tiga nih utama. Yang pertama adalah hazard identifikasi ya, upaya melakukan identifikasi dulu terhadap bahaya dan kriterianya. Kemudian risk assessment ya, di upaya melakukan penilaian risiko yang timbul terhadap bahaya ya. Kemudian kontrolnya ya, gimana kita merekomendasikan pengendaliannya, kata kunci pengendalian. Nah, kalau HR itu berfokusnya pada 5 faktor ya, tadi di regulasi sudah jelas juga ya. Jadi kita bicara tentang jadi kepada individu ya, masalah fisikanya, fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial ya, seperti itu. Jadi kita berfokus ke individunya ya. Nah, ini kalau perbedaan ya antara HRA dengan HIA ya, Health Impact Assessment ya. Untuk Health Impact Assessment adalah metode sistematis sama yang berbeda yang menilai dampak kesehatan ya. Biasanya seringkali ini orang suka bingung apa ini tumpang tindihnya gitu kan. Tujuan akhirnya sebenarnya sama ya, melindungi manusia sih ya. Nah, cuma kalau HIA biasa fokusnya kepada dampaknya nih, dampak kesehatan masyarakat dari kebijakan ya, dari program yang mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifatnya perspektif ya sebelum melakukan implementasi ya. Soalnya ada proyek pembangunan ya, jalan tol, dampaknya seperti itu atau pekerjaan tertentu ya. Nah, kalau HRA kita kembali berfokusnya kepada identifikasi dan kuantifikasi bahaya yang sifat spesifik ya. Ada fisika ya, fisik, kimia ya, biologi, ergonomi, psikologi ya di tempat kerja atau lingkungan tertentu ya untuk menilai dari risiko individu. Nah, ini ruang lingkup ya, ruang lingkup kajian risikonya. Jadi ada kajiannya, kita nanti ada karakteristiknya, nanti teman-teman tinggal disesuaikan ya di karakteristik di pekerja. Ini ada lokasinya nih, lokasi yang besar ya di suatu perusahaan pertambangan ya ataupun kesehatan. Ya. Nah, kemudian misalnya contohnya kalau di kesehatan, misalnya contoh rumah sakit, ya rumah sakit juga kan ada unit-unitnya ya. Ada IGD, ada HD, ada laboratorium, ada kamar operasi. Ya, meskipun sama-sama di kesehatan, tapi tingkat risikonya bisa berbeda-beda. Ya, artinya faktor fisik bisa berbeda, ya faktor kimia bisa berbeda, biologinya, ergonomi, psikologi ya. Memang ada beberapa faktor yang bisa berbeda ataupun beberapa faktor yang sama ya seperti itu ya. Ada juga beberapa faktor yang sifatnya memang spesifik yang hanya ada di unit kerja tersebut ya. Jadi ini dibutuhkan kecermatan dari teman-teman semua yang melakukan analisa ya. Tadi di awal dikatakan kan perlunya ada kerjasama kita sebagai ahli K3 dengan orang yang bekerja di unit tersebut ya, karena dia yang lebih tahu bekerja di situ kan, dia dari pagi sampai sore memang di situ bekerjanya, mungkin bertahun-tahun ya seperti itu. Sehingga ujungnya kita mendapatkan ya profil risikonya ya. Jadi profil risikonya apa di unit tersebut ya, nanti besarnya masuk ke dalam bisnis tersebut ya. Nah, penilaian HRA ya, jadi merupakan langkah pertama ya sebelum kita melakukan manajemen risiko kesehatan ya. Nah, ini jadi sebelum kita lakukan MCU tuh lakukan sebenarnya awalnya ada HRA dulu ya. Jadi misalnya contoh gimana kita tahu ancaman apa risiko yang ada di unit kamar operasi, di IGD, di apa laboratorium ya. Itu karena kan walaupun sama-sama kesehatan tapi ada kesehatan tuh yang berbeda ya. Contohnya mungkin di radiologi ya, seperti itu. Jadi kita melakukan HRA dulu ya. Jadi melakukan informasi yang terekam dalam HRA dapat menunjukkan ya telah terjadinya ya pemajaran atau tidak, dan faktor risikonya apa sih? Ya, banyak faktornya ya. Jadi dasar timbulnya risiko kesehatan ya berupa
exposure atau pemajanan ya oleh salah satu faktor ya, maka faktor tersebut dikenal dengan recognize. Jadi kita kenali ya. Kita lihat dari karakternya meliputi yang bisa dikenal. Jadi dilihat dari jenisnya, intensitasnya, durasinya, frekuensi dan lama pajanannya seperti itu ya. Kemudian penilaiannya ya, jadi ada faktor risiko yang bisa dilihat dari lingkungan kerja ya, lingkungan kerjanya, dari pekerjaannya, kemudian dari organisasinya, dan dari diri pekerja tersebut ya. Jadi faktor risiko kesehatan ya, segala sesuatu yang memiliki potensi ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki potensi yang menimbulkan kerugian ya pada pemajanan yang sesungguhnya. Jadi yang kita lakukan ya, tadi dikatakan ada walkthrough survei kan. Jadi salah satunya adalah waktu survei ya, kondisi hazard ya, gimana kita mengenali hazardnya, kemudian lihat hazard itu pintu masuknya dari mana ya, kemudian kita lakukan pengukuran hazard eksternal ya, pengukuran eksternal maupun pengukuran internal, kemudian melakukan perbandingan ya terhadap standar ya, misalnya standar kebisingan ya, standar di tempat tersebut berapa, standar NAB-nya berapa ya, pencahayaan juga sama ya kita standarnya. Kemudian melakukan antisipasi efek kesehatan dan probabilitasnya nih ya dalam periode waktu ke depan ya. Jadi misalnya dia memang bekerja di ruang terbatas, di ruang yang bising ya. Ini selama sekian waktu dampaknya seperti apa nih ya. Ini contoh ya kalau untuk melakukan walkthrough survei ya. Pertama kita ini berupa survei jalan sepintas ya. Jadi merupakan metode yang banyak ya, yang sering ya, karena memang ini paling mudah ya melakukannya. Jadi kita look and see, biasanya kerjanya berkelompok ya, satu tim, jadi kita bagi-bagi si A, tim B, tim C kemana gitu, kita jalankan bersama untuk melihat ya, sehingga ini paling sering digunakan. Keuntungannya adalah pertama cepat ya, karena nggak jeda waktu lama gitu ya. Kemudian lingkungannya dapat terobservasi ya dengan menyeluruh ya, karena kita kan bersama satu tim ya. Timnya tuh biasanya karena ini gabungan ya, multidisiplin ya, sehingga informasinya tuh lengkap ya, sehingga memperkecil adanya bias ya, karena kita bisa melakukan cross unit ya. Jadi misalnya unit A disurvei dengan unit B ya, nah unit B disurvei dengan unit C ya, misal unit C sendiri nggak boleh disurvei oleh yang ada di unit C untuk mencegah adanya bias ya. Itu keuntungan ya, kelebihan dari kita menggunakan tim ya. Kemudian informasi dasar tentang kondisi yang ada dapat diketahui itu dan dapat dibandingkan ya. Dan alat sederhana yang sering kita pakai adalah checklist ya. Jadi lebih mudah nih ya. Tinggal bawa papan jalan ya, kita buat checklist dicentang seperti itu sehingga mudah ya untuk melakukan investigasi. Yang jadi masalah ya, ada juga keterbatasannya nih ya. Karena inspeksinya tuh terkadang snapshot, jadi sebentar kayak satset seperti itu ya. Jadi kurang ya. Kemudian pengetahuan ya, pengetahuan investigator yang sangat mempengaruhi nih. Jadi walaupun timnya kita multidisiplin, tapi kan orangnya kan kompetensinya pengetahuan tidak sama ya, sehingga sangat mempengaruhi hasil untuk melakukan investigasi. Ya. Kemudian sistem dan prosedur ya yang enggak terlalu ya, tidak terlalu terinvestigasi karena lebih fokus pada bahaya di lingkungan kerja. Jadi kita kurang ya, kurang fokus karena kita tadi kan sekelebatan cepat seperti itu. Kemudian bahaya ya, bahaya timbul pada kondisi yang tidak normal atau bahaya nggak terlihat ya, atau bahaya yang nggak terkadang tuh nggak apa ya, bisa kelewat ya. Karena ini biasa seperti itu, maka terkadang suka terjadi seperti itu. Kemudian bila HR menunjukkan hasil yang rendah ya, ini yang langkah kerja yang mungkin kita sering dengar ya waktu kuliah, kita sering pakai SWOT ya. Jadi kita lihat ya, kekuatannya apa sih ya, yang jadi permasalahan tersebut ya, faktor penguatnya apa ya. Kemudian yang jadi kelemahannya apa ya, weakness-nya. Kemudian jadi faktor kesempatan atau peluang untuk perbaikannya atau opportunity-nya itu apa ya, opportunity-nya ya. Dan jangan lupa yang jadi kecenderungannya nih ya, kan kita bisa lihat oh ini kok unit tertentu nih sering cenderung misalnya ada masalah kesehatan di sini lagi gitu kan. Ada apa nih kejadiannya kok di sini terus ya, dari lokasinya, kasusnya mungkin ya.
kita bisa lihat kecenderungannya trennya nih ya. Jadi kita bisa gunakan SWOT di sini. Kemudian untuk perencanaan ya, perencanaan kita menggunakan GOES ya. Jadi dari goal ya, G-nya itu goal, O-nya itu apa? Objektif ya. S-nya itu strategis, D-nya desain, E-nya evaluasi, kemudian E-nya nih S-nya sumber daya ya. Jadi goalnya apa sih ya? Kita turunkan ya serendah mungkin nih goal targetnya nih ya. Kemudian nilai objektifnya itu berupa pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan yang sifatnya tersier ya. Nah, contoh untuk primer adalah misalnya hazard eksternal ya diturunkan ya serendah mungkin agar mendekati ya dari nilai ambang batas misalnya. Ini pencegahan primer ya. Kemudian durasi pajanannya dikurangi nih selekas mungkin ya. Jadi jangan lama-lama ya orang bekerja di ruang tersebut ya. Jadi kalau 1 jam mungkin dia bisa bekerja cukup 30 menit seperti itu. Nah, pencegahan sekunder ya supaya mendekati ya, ini mendekati ya nilai biologi ya, exposure index-nya BEE ya. Nah, untuk pencegahan tersiernya adalah prevalensi ya keluhan dan penyakit akibat kerja diturun serendah mungkin termasuk koordinasi dengan terapi dan rehabilitasi nih ya. Ini pencegahan untuk yang sifat sudah tersier ya, seperti itu. Kemudian di poin S tentang strategi ya, kita pakai triple E ya. Itu ada engineering ya, ada edukasi, ada enforcement ya. Jadi di apa pada hierarki pencegahan ya. Jadi engineeringnya kita lihat, edukasinya ya kita tingkatkan, enforcementnya ya. Jadi kekuatan hukumnya ya kita kuatkan juga ya. Jadi ini semuanya. Termasuk di sini adalah kita melakukan cost benefit ya. Jadi ada nggak dampak cost benefitnya ya? Gitu. Kemudian kita melakukan desain ya, desain evaluasi berupa model ya, ada pre-test ya, post-test ya. Jadi kita tahu kita lakukan evaluasi. Kemudian sumber daya kebutuhan struktural sebagai input untuk mencapai objek yang ditetapkan. Kemudian kita bicara tentang komunikasi ya. Jadi kita pakai model EPPM ya. Nanti dijelaskan EPPM apa di slide berikutnya. Jadi kalau sudah dapat hasilnya, presentasi yang diinformasikan kepada manajemen nih ya tentang hasil dari HR yang termasuk gambaran beratnya, termasuk gambaran berat dan besarnya keadaan penyakit ya. Kemudian kita lihat sensitivitas pekerja dan tersedia metode yang efektif ya. Jadi tentang perencanaan untuk mengatasi masalah tingginya risiko. Nah, ini yang maksud dengan EPPM ya, model extended parallel process. Jadi ya, teori komunikasi ya, komunikasi sifatnya persuasif ya, menjelaskan dengan merespon pesan rasa takut ya, fear appeal ya, seperti peringatan kesehatan ya. Dan EPM ini tugasnya memprediksi ya perilaku ya berdasarkan dua penilaian utama yaitu berupa ancaman ya, tingkat keparahan dan efikasi ya, atau kemampuan diri ataupun respon ya. Biasanya digunakan dalam komunikasi menggunakan EPPM adalah merancang ya misalnya sering kita buat kampanye ya, kampanye kesehatan ya, menerisiko agar efektif ya. Kemudian membedakan ya mengapa beberapa pesan berhasil dan beberapa pesannya lainnya gagal ya. Jadi komponen utama dari EPPM adalah pertama adanya ancaman dan efikasi ya. Di keparahannya nih ya, ancaman berupa keparahan ya, kemudian kerentanan yang dirasakan ya, dan efektivitas respon yang disarankan ya, respon efikasi dan efikasi diri. Kemudian poin-poin dari EPPM adalah berupa perubahan perilaku kita harapkan dengan adanya hasil dari HRA ini ya tentang bahaya, adanya danger control dan adanya rasa takut ya, rasa takut atau fear control nih ya. Sehingga kita akan lebih mudah efektif ya. Ini loh dampaknya kalau Bapak Ibu misalnya nggak pakai earplug atau earmuff gitu kan, Bapak Ibu tidak pakai helm ya, tidak pakai sepatu safety seperti itu ya. Jadi ini disiapkan nih ya. Nah, kemudian untuk persiapannya ini dimulai dari input struktural dimobilisasi dalam rangka strategi ya, pertolongan pertama ya, dalam persiapan kedaruratan medik yang disiapkan untuk menanggulangi kasus penyakit gawat mendadak, kemudian rujukan ya,
penyakit kepada instalasi medik, misalnya kita siapkan. Dan kalau memang ternyata ada dampaknya, kita harus siapkan juga tentang kompensasi ya pekerjanya ya. Jadi kompensasi pekerja yang kita siapkan. Nah, implementasinya eh, perencanaan yang dilaksanakan di tempat kerja ya, bekerja sama dengan tim dan bekerja dengan tim P2K3 ya, di tempat Bapak Ibu semua kan. Karena kan P2K3 ini kan banyak pihak ya terlibat. Jadi kita bisa ya lengkap ya, ada manajemennya ya, ada dari serikat pekerjanya. Dan juga kita melakukan koordinasi ya, tentang koordinasi kegiatan ya. Nah, ini satu contoh ya, manfaat dari HRA ya. Ini saya ambil dari skripsinya mahasiswa dari Unsri ya, tentang penilaian risiko yang bekerja di Auto 2000 ya. Jadi dari mereka bekerja di Auto 2000 ya. Jadi hasil penelitiannya didapatkan bahwa adanya potensi ya, potensi hazard yang dimasukkan ke kategori risiko tinggi ya. Itu misalnya tadi ada kebisingan, noise ya, risikonya yang tinggi, yang sedang adalah pencahayaan, kemudian adanya debu, adanya gas ya, gas CO, N2O dan SO2 ya. Kemudian ada solvent, ada heavy metal, sanitasi makanan serta faktor ergonomi ya. Kemudian ada kategori risiko rendah ya, berupa getaran, iklim kerja yang panas ya, di thermal stress, water supply dan faktor psikososial nih. Dan disimpulkan dari penelitian di bengkel Auto 2000 ini bahwa potensi hazard ya dan risiko tinggi adalah kebisingan ya. Sementara tindakan pengendaliannya yang belum optimal ya, sehingga diharapkan ya, ini pada pihak di bengkel Auto 2000 ini di cabang Pelaju Palembang melakukan pengendalian kebisingan ya, dengan program konservasi pendengaran yang hearing konservasi program, seperti melakukan evaluasi pemajanan kebisingan, pelatihan para pekerja, evaluasi audiometri ya. Nanti di sini kalau melakukan MCU audiometri ya masuk nih ya, untuk pekerja ya yang terpajan dengan kebisingan ini ya. Artinya nggak semuanya juga ya. Ini juga bisa lebih cost efektif ya. Kemudian melakukan pengendalian ya, atau engineering, atau melakukan administrative control nih ya. Di sini gunanya melakukan hierarki manajemen risiko ya, serta memberikan alat pelindung ya, seperti earplug pada pekerja. Ya, ini sarannya ya. Kemudian sambil juga saya kutip dari skripsinya Mona Lestari ya, di stasiun Oftek di Demang Lebar Daun ya, di perusahaan gas negara di Kota Palembang ya. Hasil penelitian mengatakan bahwa bahaya hazard risiko tinggi ya di tempat tersebut adalah risiko sedang ya. Kemudian adalah kebisingan, iklim, radiasi elektromagnetik ya, vektor ya, berarti di sana ada masalah dengan vektor ya, water supply ya, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, enable dust, ergonomi, dan faktor psikososial ya. Di sini faktor risiko tinggi adalah pencahayaan ya, pencahayaan, mungkin kurang cahaya. Nah, disimpulkan bahwa risiko tinggi berupa pengendalian tinggi berdasarkan risk manageable metriknya berupa faktor pencahayaan ya. Jadi di HRA dari PT Gas Negara di Palembang adalah masalah pencahayaan ya. Sehingga disarankan ya kita melakukan pengendalian pencahayaan ya, seperti penambahan lampu ya, mengadakan perawatan sumber cahaya secara rutin ya, memberikan pekerja pelatihan ataupun seminar ya tentang peningkatan manajemen stres ya. Kita melakukan pengukuran secara rutin nih tentang potensi masing-masing bahaya yang bisa diidentifikasi. Nah, ini satu contoh ya tentang bahaya hazardnya ya, misalnya kimia ya, terciprat larutan klorin ya, ini di bidang kesehatan ya, tempatnya ya, ini tempat ya, rawat inap, laboratorium ya, orang siapa saja yang bersiko ya, misalnya perawat, laboratorium ya, dampak kesehatannya ya, akut ya, ini evaluasinya. Di sini adalah solusinya atau pengendaliannya, mengedukasi bahaya kimia, bekerja sesuai dengan SOP, menggunakan APD, seperti itu. Nah, untuk bahaya biologi, ya ada virus, bakteri, jamur, ya ini dilengkapi dengan foto ya, foto ruangannya. Ini perawat orang yang berisikonya. Ini dampak kesehatannya ada influenza, TB paru, ada jamur ya. Ini evaluasi risikonya ya. Di sini berupa kebersihan ruangan ya, bekerja dengan
ya SOP, APD, ya. Jadi ini satu bentuk contoh ya dalam bentuk matrik ya. Ini untuk ergonomi ya, duduknya beban seperti itu. Ini di ruang perawat ya, contohnya ya, staf perawat. Dampak kesannya misalnya ada low back pain ya, ada nyeri otot ya. Ini adalah solusinya. Baik, mungkin cukup dari saya, Pak Arief. Saya kembalikan ya, nanti bisa kita lanjut untuk materi berikutnya untuk diskusi. Silakan Pak Arief. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda untuk materinya dan ini sudah banyak yang bertanya. Buat teman-teman semuanya, silakan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya, yang ada di bagian bawah layar. Jangan di kolom chat, khawatirnya nanti akan tertimbun dengan informasi yang akan saya sampaikan. Nah, untuk absensi teman-teman semuanya akan saya informasikan sesaat lagi ya. Pastikan teman-teman semuanya sudah install aplikasi Mika Pro-nya dan juga buat teman-teman semuanya yang belum install silahkan install dulu dan pastikan teman-teman semuanya nanti mengisi absensi ya karena kalau belum isi absen maka khawatirnya nanti sertifikatnya tidak bisa terbit ya. Pak Wahyuda di sini sudah makin banyak pertanyaannya. Ya sudah ada 200 lebih yang hadir hari ini ya. Oke. Pertanyaan pertama dari Pak Ridwan Syah. Apa perbedaan Hirak dan dengan JSA nih Pak? Apakah hanya pergantian nama saja sebenarnya? Baik, Silakan Pak Wahyu. eh, tadi sudah dijelaskan ya, ada HIRA DC, kemudian ada HRA ya. Jadi itu kan sesuai dengan bukan bukan nama ya, memang itu ada metodologinya dan itu yang diminta ya. Jadi Bapak Ibu kan sebagai ahli K3 ya harus bisa membuat ya. Dan itu pasti sudah didapat materinya ya dalam pelatihan minimal di K3 umum ya tentang apa tuh radiasi apa JSA aja. Jadi tentang job safety analysis kan setiap pekerjaan ya tadi misalnya di kerjaan ketinggian ya pasti kan ada faktor risikonya, faktor bahayanya seperti itu. Ya. Jadi kebutuhan itu kan disesuaikan dengan bidangnya. Jadi kapan kita pakai membuat HRDC, kapan kita membuat JSA, kapan buat HRA, kapan HIA, itu yang kita sesuaikan dengan programnya. Ada yang sebelum, tadi kan ada yang sifatnya promotif, preventif, ya, rehabilitatif, ya, seperti itu. Ya, kalau paling sering ya karena memang yang paling apa ya mudah, gampang kita buat JSA. Ya. Jasanya mana dibuat seperti itu. Misalnya ada pekerjaan pengecatan dinding ya atau pemeriksaan tower ya. JSA-nya mana kan selalu begitu ya. Atau misalnya ada Bapak Ibu vendor ya, itu dimintakan JSA-nya. Mungkin Bapak tahu eh, kita juga tanya ke vendor jasanya seperti apa ya. Jadi kita sesuaikan dengan tempat Bapak Ibu semuanya. Itu satu contohnya. Artinya itu harusnya sudah dapat ya materi. Jadi itu materi yang dasar yang sudah harus dikuasai sebagai ahli K3 umum. Jadi HIRA DC, JSA itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kapan kita buat itu, kapan di bagian mana juga ya, dan sedalam mana, sesering apa gitu. Itu Pak Arief kurang lebih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ridwan Syah untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Darip Suhendra. Misalkan pekerja melakukan kelalaian kerja sehingga mengakibatkan kerugian, apakah ada sanksi tegas buat pekerja atau cuma sekedar peringatan aja? Sedangkan kerugian berakibat fatal, misal limbah domestik tercampur dengan limbah lain, atau tercampur dengan kotoran sepiteng nih Pak. Nah ini gimana? Silakan Pak Wahida. Baik untuk Pak Darip ya, ini pekerjaan yang lalai dalam bekerja ya. Jadi sebenarnya dari awal harusnya kan ada orientasi pekerjaan. Jadi ke pekerja seperti apa. Kalau memang dia pekerja baru ya, walaupun misal bekerja ada pengalaman sebelumnya di tempat lain, begitu masuk ke tempat Pak Darip, ya harus disesuaikan juga. Jangan-jangan dia nggak tahu lagi ya pembuangannya di mana. Ataupun ternyata misal dia mengalami luka ya, harus ke apa emergency shower, dia nggak tahu emergency showernya ada di mana. Jadi ya langkah untuk mencegahnya adanya kelalaian dalam bekerja adalah adanya orientasi umum, ada yang sifat orientasi khusus, ya sehingga orang tuh tahu ya dan harus tahu juga risiko-risikonya ya. Malah kalau di tempat saya itu orientasi umum itu kurang lebih 5 hari ya. Setelah masuk itu di secara umum. Kemudian kita masuk masing-masing unit ada orientasi lagi yang sifatnya khusus atau spesifik di unitnya ya. Termasuk dia dilakukan tur ya tur hospital ya.
dari lantai paling tinggi sampai paling bawah, sampai ke basement, sampai di pojok, semua pojok kita kelilingin biar dia tahu seperti itu. Itu salah satu langkah dari Pak Darip ya untuk mencegah adanya kelalaian ya. Jadi kita bukan memberikan punishment, dijelaskan kepada pekerja tersebut ya. Kalau belum ya salah, yang salah berarti kita sebagai orang K3, kenapa nggak diorientasi dulu ya gitu. Kalau jadi orientasi salah, kita tanya kenapa salahnya, apakah dia lupa, apakah dia grogi, ataupun dia tidak melaksanakannya ya. Jadi terus kita lakukan improvement seperti itu ya. Jadi kalau memang ternyata sudah dijelaskan di edukasi masih ya, mungkin kita perlu evaluasi, mungkin orang tersebut tidak tidak punya kompetensi ya bekerja di bidang pengolahan limbah domestik ya, mungkin dicari yang lainnya. Artinya kita tahapan seperti itu yang harus kita lakukan ya. Itu Pak dari jawaban dari saya. Oke, baik. Buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh ya. Nanti silakan klik raise hand. Kita akan bergantian dengan pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom raise hand. Satu pertanyaan dulu sebelum kita ke raise hand. Dari Pak Andra Kurniawan. Beliau sedang bekerja di perusahaan F&B. Apakah HRA atau HIA ini bisa dilakukan di perusahaan F&B? Dan bagaimana cara penerapannya, Pak? Silakan Pak Wahida. Baik, untuk Pak Andra Kurniawan, jadi ini sifatnya general ya. Jadi eh, silakan Bapak Ibu nanti dimodifikasi ya, disesuaikan dengan lingkungan kerjanya. Kalau di F&B itu banyak banget risikonya ya, ada risiko keracunan ya kan, kita tahu ada risiko tertusuk ya benda tajam, ada risiko kebakaran ya, contoh misal kebakaran, ada masak ya kan. Aparnya apa di kalau di dapur yang cocok ya kan, aparnya adalah apar kelas K ya kan, bukan apar yang foam ya, bukan apar yang powder ya. Jadi kalau kebakaran minyak goreng, kalau apar yang tertentu ya nggak cocok ya, aparnya kalau di standar itu apar yang kelas K, jadi dia minyaknya bisa tertangani. Kemudian ada fire blanket di sana. Untuk listriknya kan ada listrik, nggak cocok pakai apar kelas K, pakai aparnya yang CO2 seperti itu. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu latihkan ya di F&B. Ya itu baru satu contoh ya, HRA di F&B. Gimana tentang pengolahan ya, tentang misalnya kita melakukan pencucian ya kan, pencucian itu kan tahapnya ada 7 langkah kan, ya kan nggak bisa setempat bak pencucian cuma satu, kan ada 7 bak harusing yang kita siapkan ya, sejak dari prosesnya ya sehingga terakhir ujungnya. Kalau memang tuh alat masak atau alat makan yang dari pasien infeksius, tentu saja pengolahannya kan berbeda ya kan dengan pasien tidak non infeksius ya. Termasuk juga masalah vektor ya. Vektornya jangan sampai tempat Bapak Ibu kotor ya, banyak vektor ya, ada kecoa ya, kecoa Jerman, ada tikus ya, ada semut. Ya, itu kan berbahaya ya, bisa berdampak kepada produk yang Bapak Ibu hasilkan ya. Bisa ada keracunan. Jadi sangat tepat ya Pak kalau Bapak terapkan di F&B, jaringan Bapak pelan-pelan aja. Jadi dibuat di identifikasi dulu, dianalisa pelan-pelan, nanti diperbaiki ya. Kalau gagal sekali coba lagi, nanti Bapak bisa kok dapat. Karena ini umum, tinggal dimodif ya di ATM, di tempat dia amati, tiru, dimodifikasi, sesuaikan dengan bisnis Bapak ya di call F&B. Dan itu banyak Pak ya. Silakan Pak Arif, itu jawaban saya untuk Pak Andra Kurniawan. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Andra Kurniawan. Lanjut lagi dari Pak Timoti. Silakan Pak Timoti. Selamat siang Pak Timoti. Bisa di-unmute dulu Pak Timoti. Ya, Pak Timoti. Ya, silakan Pak. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang Pak Wirayuda. Selamat siang Pak Mendengar Timoti. suara saya Pak? Suara Jelas saya Pak, terdengar? terdengar. Pak, begini Pak, saya punya teman. Dia tuh udah bekerja overtime. Pas dia mau pulang, disuruh overtime kembali sama perusahaannya. Nah itu kalau secara kesehatan, itu diperbolehkan nggak Pak? Kalau kayak begitu Pak. Itu aja sih sama. Terus kalau di sistem overtime itu di kita itu maksimal sampai berapa jam sih Pak? Karena kadang-kadang nggak tentu, ada yang bilang katanya sampai 10 jam, ada yang bilang berapa jam. Secara regulasi itu ada nggak peraturannya itu Pak? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Timoti. Ya, secara regulasi ya maksimal untuk bekerja itu 40 jam dalam 1 minggu ya. Nah, tinggal mau dipecahnya mau berapa? Satu harinya 5 jam, ya 8 jam, 12 jam, seperti itu.
Karena manusia ada masa titik jenuhnya Pak Timothy gitu. Jadi kalau dia sudah jenuh, ya udah lewati misalnya bekerja sudah 12 jam ya, di jam ke-13 kalau diminta lembur lagi gitu, jam ke-13 14-nya kalaupun dia bisa petugas jaga, nah itu bahaya tuh. Dia bisa bisa ngantuk, bisa error ya. Apalagi kalau bekerja dengan mesin, bisa terjadi kecelakaan ya. Jadi memang harusnya dari awal sudah diidentifikasi dulu jenis pekerjaan apa yang boleh bekerja melebihi jam batas, dan batas itu ada batasnya. Dan teman-teman ya punya punya hak ya untuk menolak ya, pekerjaan yang berbahaya, pekerjaan yang melebihi ambang batas ya. Karena gini, manusia kan ada batas-batas maksimalnya dalam bekerja ya. Kalau dia sudah lelah, fatigue ya. Contoh nyata kemarin, jadi ada supir busway itu yang di jalur Ciputat Tendian, yang jalur atas tuh ya, yang itu karena dia lelah, dia ngantuk ya, tabrakan ya, tabrakan dengan jalur yang karena satu jalur dua jalur kiri kanan ya, sempit jalurnya. Itu harus harus sesuai, karena dia ngantuk terjadi tabrak apa adu banteng seperti itu karena lelah ya. Itu lebih dari mikrosip ya. Padahal kita tahu bahasanya cukup baik ya. Ada kamera pengawas di depan, di depan. Kemudian ada kamera juga menghadap ke supir ya. Tapi entah di mana tuh baru pertama kali kejadian ya. Ada bis busway adu banteng ya di rute tersebut ya. Padahal sudah didesain. Artinya tetap ada kelelahan. Jadi memang eh, janganlah bekerja berlebihan, dan juga awal bekerja ditanyakan sehat nggak, ditensi segala macam gitu. Nah, jadi memang kembali ke aturan ya. Seharusnya supervisor di sana tahu batasannya, dan teman-teman juga sebagai pekerja berhak menolak pekerjaan yang melebihi kemampuan masing-masing ya, karena tiap orang punya daya batasnya. Kalau dipaksa tiba-tiba kecelakaan kerja, dampak bisa buruk juga. Itu kurang lebih Pak Timothy jawaban Oke, saya. baik. Seperti itu ya Pak Timothy untuk jawabannya. Lanjut lagi dari eh, Ibu Evelyn. Siapa saja personil yang melakukan walkthrough survei? Jika tidak ada dokter maupun paramedis di perusahaan, siapa yang bisa melakukan HRA, Pak? Silakan, Pak Wahyuda. Baik, untuk Bu Evelyn Sembiring. Jadi untuk walkthrough survei ya, Ibu yang memang kompetensi sebagai ahli K3 bisa Ibu berperan ya. Jadi nanti kan hasilnya kita kan ada checklistnya tuh yang dibuat kan di survei. Ya, jadi memang kalau memang tidak ada paramedisnya ya ataupun dokternya, jadi nggak, jangan hanya berhenti gitu kan. Jadi kita bisa buat ya, nanti kan bisa kita hasilnya bisa kita diskusikan ya, seperti itu. Jadi jangan jadi hambatan ya, mungkin seperti jawaban dari Pak Arief juga kan, tadi ya, Pak yang di depan itu yang FNB ya kan, mungkin juga dia nggak ada paramedis sama dokternya seperti itu ya. Itu ada listnya yang kita bisa buat ya, teman-teman bisa cari tentang HRA yang sesuai dengan perusahaan di Ibu Evelyn seperti itu ya. Ini kadang memang jadi hambatan nih. Jadi tunggu dokter paramedis ya, itu. Dokter paramedis itu kan harus dicek juga ya. Dia punya sertifikat Hiperkes nggak? Ya, jangan-jangan hanya dokter umum ya tanpa sertifikat Hiperkes juga, itu jadi kendala juga ya. Jadi tanyakan kembali ya, kalau memang dia punya sertifikat Hiperkes artinya paham ya. Lebih baik lagi kalau memang dia punya kemampuan melakukan survei ya dengan HRA ini ya. Karena ini yang butuh keterampilan khusus ya, hari pertambahan ya. Kalau sudah 2 3 kali orang paham ya, itu. Jadi silakan Bu, dimulai dulu dari Ibu ya, dibuat ya. Nggak apa-apa, minimal ada. Kalau memang ada kekurangan diperbaiki ya. Kan nggak ada yang apa langsung lengkap bagus gitu kan. Nah, nanti Ibu pertemuan berikutnya lagi dilengkapi lagi apa untuk survei, untuk checklistnya ya. Itu kurang lebih jawaban saya untuk Bu Evelyn, Pak Arief. Oke, baik. Seperti itu, Bu Evelyn. Lanjut lagi, Pak Sangki. Dalam kondisi keterbatasan anggaran perusahaan, langkah apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengendalian risiko keselamatan kerja, Pak? Silakan, Pak. Baik, untuk ini selalu anggaran ya, di mana-mana anggaran. Jadi sebenarnya dengan adanya HRA ini, kita bisa meminimalisir ya untuk pengendalian anggaran. Contohnya begini, Pak Sangki mau mengadakan medical check up ya untuk berkala dan khusus ya.
Nah, kalau Bapak samakan semua unit ya, unit umum ya, unit yang sifatnya kasus apa berisiko tinggi, jangan sangat berisiko tinggi, nah, itu nggak efektif ya, perempuan laki sama nggak ya, harusnya nggak bisa seperti itu ya. Tadi kan dengan pengendalian risiko ya, dengan jenis kelamin pasti berbeda ya kan. Misalnya contoh meninggal check up usia di bawah 40 tadi kan ada deregulasi beda ya kan. Kemudian dia bekerja di unit khusus yang berisiko tinggi misalnya yang terpapar ya berbeda ya. Artinya dengan HRA ini kita bisa menekan biaya, justru kita tahu bisa melakukan identifikasi. Ya, contoh misalnya kalau di saya di kesehatan, kalau di bidang di sales ya kan nggak perlu dites misalnya apa hepatitis ya. Ya. Kalau untuk di IGD ya, ya di unit cuci darah iya karena memang dari risiko pekerjaan ya seperti itu. Jadi justru dengan adanya HRA ini kita bisa ya sebelum MCO kita jalankan dulu ya. Ini yang sering orang membuat medical check up tapi HRA-nya nggak ada. Nah, harapan saya sih dengan materi ini kita buat HRA, dari itu kita bisa buat tuh unit mana yang cocok ya. Misalnya vaksin, vaksin diberikan ke unit mana? Nggak perlu semua karyawan kan. Berikan vaksin ke unit yang memang dia berisiko terhadap pekerjaannya ya. Kalau dia tidak berisiko terhadap pekerjaan nggak. Ya, kecuali memang mau ya diberikan silakan, tapi kalau memang mau efisien ya harusnya disesuaikan ya dengan risiko pekerjaan. Tuh, artinya sangat tepat ya Pak kalau kita menggunakan HRA ini, itu saya contohkan untuk medical check up untuk karyawan. Itu Pak Arif jawaban saya untuk Pak Sangki. Oke, baik Pak Sangki, seperti itu ya jawabannya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung lagi? Silakan bisa klik raise hand ya. Oh, sudah ada Pak Rahman. Silakan. Selamat sore. Siang menjelang sore Pak Rahman. Selamat siang menjelang sore Pak Arif dan Pak Wahyuda. Izin Selamat sore Pak bertanya Arif. Pak Wahyuda, salam kenal Pak. Iya Pak, saya kenal juga. Saya mau tanya, bisa nggak Pak ini kan kajiannya terkait dengan kesehatan ya. Pada umumnya kan teman-teman ini bidang atau sektor industrinya berbeda-beda ya. Ada yang di tambang, di food and beverage, manufaktur lainnya gitu ya. Nah, bisa nggak dikasih contoh terkait dengan hazard critical control point yang menjadi spot pengawasan teman-teman untuk melakukan preventif dan pengendaliannya ya Pak? Nah, secara umum gitu Pak. Nggak hanya di rumah sakit kan, kalau rumah sakit kami sama sekali, mungkin kalau khusus saya pribadi ya belum ada pengalaman gitu ya. Tapi secara umum di manufaktur, di perusahaan tambang misalkan, jadi bisa komprehensif ke teman-teman semua bidang pekerjaan ya, khususnya sih di ASE cuma sektornya ya, semua sektor industri gitu. Tolong berikan contoh ke kita hazard critical control point-nya terkait dengan kesehatan gitu Pak. Lalu saya unik sekali yang analisis SWOT ini Pak digunakan di HRA ketika ada nilai yang di atas dari rendah ya. Nah, ini boleh dijelaskan secara rinci nih, Pak. Ini agak menarik buat saya nih, Pak. Itu, Pak, dari Baik, saya. baik masih Pak Rahman ya. Jadi contoh yang untuk HR misalnya di bidang industri, misalnya di bagian bidang pertambangan, ya kan. Ini sebenarnya banyak ini di pertambangan contohnya. Dia misalnya dia ada peleburan, itu kan ada risiko untuk pernapasan, ya kan. Kemudian ada risiko misalnya lagi suhu panas, ya kan. Ada lagi risiko untuk transportasi. Nah, itu di satu industri aja sebenarnya banyak ya. Tinggal kembali dari kemampuan Bapak Ibu teman-teman semua menganalisanya. Jadi kan sebenarnya ini kan tools ini eh, tinggal diganti aja gitu kan. Kalau saya cerita tentang di IGD di unit ini tinggal diganti. Oh unitnya dimulai dari pintu masuk ya, dimulai dari awal misalnya dari sejak karyawan itu eh, bekerja ya awalnya dia di mana gitu kan di unit apa gitu kan walaupun di pertambangan pasti ada unit ya kan ada di office ada di bagian IT ada di bagian engineering ya, ada di bagian memang di bagian di lapangan di field seperti itu ya tentu saja risiko di pertambangan di field dengan di bagian engineering yang soal maintenance berbeda nah itu yang harus kita pilah gitu jadi kita tahu risiko misalnya di bagian engineering tentu saja di bagian di mana di bagian lapangan kan berbeda. Nah, risiko kesehatan mungkin kebising ada, tapi kalau kebisingan di ruangan dengan kebisingan di lapangan kan berbeda. Nah,
Itu yang kita contohkan seperti itu. Ya, memang ini ada di tabel yang terakhir itu ya tentang unit-unitnya ya seperti itu. Jadi itu contoh di pertambangan. Kalau misalnya di konstruksi ya itu bisa dipakai juga misalnya di lapangan sama kan konstruksi kan biasa kan terbagi dua juga ya ada di kantor pusat di pertambangan di lapangan ya. Kalau kita hanya ngambil yang dicontoh di lapangan ya, misalnya dia ada pembuatan konstruksi sejak landfill ya, perapian lapangan ya, perapian lahan ya, itu kan ada risikonya juga di situ. Kemudian begitu dia masuk dalam tahap persiapan apa pemasangan misalnya tiang panjang itu ada risiko kerja di situ. Jadi yang dilihat di sini kan ada faktor tadi kan yang katakan ada faktor fisikanya, fisik ya, kimia, kemudian faktor biologi ya, faktor dari apa ergonomi, faktor dari psikososial ya. Fisiknya apa misalnya ya, lihat suhu panas yang tinggi ya kan. Kemudian apa kimianya apa misalnya penggunaan bahan kimia, biologi apa misalnya ada ancaman hewan berbisa, kemudian ada ancaman penyakit ya. Misalnya kalau di pertambangan di lapangan itu ada malaria ya, kemudian kalau demam berdarah nggak ada mungkin malaria ya. Kalau di Jakarta berbalik ya biasa demam berdarah, tapi kalau di daerah biasa malaria seperti di Kalimantan, Sulawesi seperti itu. Ya, kemudian ancaman apa ergonomi ya pekerjaan yang hanya duduk berjam-jam misalnya di alat kerja ya misalnya di ekskavator ya tanpa ada pergantian orang itu juga ada ancaman di situ. Kemudian ada faktor psikososial ya pekerja tambang yang jauh dari rumah ya misalnya hanya 3 bulan sekali pulang ya ada ancaman masalah stressing di sana dia nggak bisa mungkin bertemu dengan keluarganya dengan anaknya meskipun bisa video call tapi kan rasa video call itu kan berbeda Pak. Nah itu juga satu contoh yang bagaimana kita harus ya pandai-pandai mencermati ini, memasukkan seperti itu. Jadi tadi saya batasi di sini kita bicara tentang 5 faktor itu, fisik, kimia, biologi, ya kan, ergonomi, psikososial ya. Nah itu kita masukkan ya. Tinggal kita sesuaikan dengan industrinya, kesehatan apa pasti 5 itu ada ya. Pertambangan ada ya kan. Kemudian F&B tadi saya contohkan ada ya kan. Kemudian apalagi industri manufaktur itu juga ada di situ ya. Jadi ini yang kita masukkan tuh ya. Jadi tinggal dilengkapi ya, dimasukin dalam bentuk tabel sehingga ada penilaiannya. Kemudian tadi yang analisa SWOT ya, saya itu belajar dari Pak Mojo itu. Jadi ini paling paling mudah ya. Jadi kita di sini kalau saya prinsipnya yang penting dapat dilaksanakan gitu. Jadi nggak perlu yang canggih-canggih dulu. Yang penting kita pakai SWOT kita belajar waktu kuliah kan. Pakai strength kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, kelebihannya di mana gitu. Jadi tiap-tiap masalah itu pasti kan ada yang bisa kita gali ya. Toolsnya pakai yang paling sederhana menurut saya seperti ini, pakai SWOT ya. Halnya apa setiap masalah di sini yang ditemukan dari hasil itu kita bisa tahu tuh. Ya, jadi eh, kelebihannya apa, kekurangannya tadi kemudian apa opportunity-nya ya, ancamannya seperti itu atau trade-nya atau trennya kan. Misalnya kok sering terjadi kecelakaan ya di tempat yang sama ya, misal dalam tahun ini sampai 3 4 kali. Ada apa misal di jam yang sama ya kan? Apakah karena ada masalah? Ternyata dilihat ya masalah pencahayaan berarti wah butuh cahaya. Tadi dicontohkan ada penelitian ternyata terjadi kekurangan apa masalah pencahayaan yang kurang sehingga disarankan ya ditambah pencahayaan seperti itu ya. Dia tahu karena setelah dilakukan pengukuran itu jadi contoh yang bisa untuk SWOT-nya. Kurang lebih itu Pak Rahman ya mungkin memang nanti kalau emang eh, ini tertarik ya kita bisa ini lagi masuk ke lebih dalam karena memang kita dibatasi waktu ya masuk ke dalamnya memang harus diimplementasi gitu kan ini baru secara dasar artinya memang ini walaupun namanya apa pengkajian kesehatan tapi kan ini bisa digunakan di tempat lainnya jadi nggak hanya harus harus kesehatan jadi industri lain juga butuh ya. Ya, industri migas juga apalagi ya kalau bekerja di jauh di offshore gitu kan itu susah kalau ada masalah kesehatan dia kan nggak mengevakuasi kan mahal ya pakai pesawat jadi harus siap seperti itu ya saya ingat banget waktu zaman COVID ya kan
Orang nggak bisa tuh bulak-balik pindah dari lapangan ke di Jakarta lagi di lockdown itu kan itu ancaman biologi juga ya. Lebih baik dia diperpanjang di sana di lapangan daripada orang lapangan balik ke Jakarta terpapar ya kan. Orang Jakarta membawa masalah seperti itu, nah, itu juga tuh yang harus harus yang kita pikirkan. Jadi memang artinya ancamannya ya berkembang ya disesuaikan dengan keadaannya. Itu Pak Arief untuk jawaban saya Pak Rahman ya. Oke, oke. Thank you, Pak. Sama-sama Pak Rahman. Oke, baik. Lanjut lagi dari kolom Q&A nih Pak. Dari Pak Fatul Koribul Mujib. Nah ini ada 3 pertanyaan nih. Pak Fatul ini dari Aset dan Warehouse Management Hematologi Kardiovaskular Hospital. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana metode terbaik untuk mengidentifikasi risiko kesehatan bagi staf warehouse yang sering melakukan aktivitas manual handling seperti mengangkat, memindahkan, dan mendistribusikan barang. Silakan Pak Wahida yang pertama. Baik, ya ini kan lebih banyak ergonomi ya. Tapi kalau saran saya sih Bapak buat semuanya kajian tadi tuh yang lima faktor itu kan. Jadi semuanya lengkap ya. Meskipun yang jadi fokusnya di manual handling ya, kan kita tahu ya cara mengangkat yang baik ya. Kalau berat badan sekian ya cara mengangkatnya. Kemudian kalau berlebih sekian berapa, mungkin dengan alat, ya itu yang harus didistribusikan ya. Jadi ya bisa mungkin Bapak Ibu ya bisa Pak Fatul nih bisa lihat nih. Jadi caranya seperti apa ya, cara memindahkannya, mendistribusikannya ya. Kadang-kadang orang kan ya nggak usah jauh-jauh ya. Karena kita pun mengambil barang yang jatuh lebih suka menunduk ya, membungkuk gitu kan, membungkuk ya baru. Padahal kan yang baik bukan seperti itu. Kita harus seperti jongkok, kemudian angkat barangnya. Tapi apakah kita juga mencontohkan seperti itu ya? Nah, kalau yang metode terbaiknya eh, Bapak harus bisa menemukan di tempat Bapak ya. Kalau cara terbaik pasti kita tahu. Nah, masalahnya orang itu mau melakukan enggak ya. Kan tadi kan ada contoh pertanyaan sebelumnya kan udah diorientasi belum ya kan udah diajarkan belum cara mengangkatnya gitu kan. Dan kalaupun mereka pengen ngangkat Bapak menyiapkan nggak alat untuk memindahkan yang tersebut ya. Kita mau menjelaskan harus pakai alat, ternyata alat untuk memindahkannya nggak ada misalnya, ya, nanti kurang tepat ya kan. Nah, kalau memang sudah diedukasi, kemudian memang dibutuhkan alat-alat disediakan, ya. Nah, kemudian orangnya melaksanakan, nah itu lengkap tuh semuanya seperti itu, ya. Jadi ini kan proses memindahkan ini pasti sering nih, bukan hanya di bagian gudang ya. Biasa memindahkan pasien pun kan ada caranya juga ya. Jangankan pasien, jangankan mengangkat ya, membawa misalnya ada ya pekerja yang luka, itu kan kalau nggak diajarkan ya bisa salah juga ya. Jadi ini bisa nanti mungkin Bapak bisa kerjasama ya dengan bagian diklatnya tentang teknik manuver ya, tentang cara memindahkan atau cara transportasi pasien, misal mengangkat seperti itu. Itu Pak Arief untuk jawaban untuk Pak Fatul Korib. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Pak Fatul Korib juga. Faktor lingkungan apa saja yang sebaiknya menjadi prioritas dalam HRA? Misalkan ventilasi, suhu ruangan, dan pencahayaan untuk di area warehouse rumah sakit nih Pak. Nah, ini kembali Pak. Jadi Bapak harus melakukan pengukuran ya. Tadi kan tahapan yang pertama disiapkan ya. Tadi yang paling sederhana lah. Jadi saya jelaskan yang paling simpel artinya nggak usah yang canggih-canggih. Yang penting sih bisa mampu laksana. Buat survei gitu kan, lihat faktornya apa misalnya ruangannya luasnya berapa, ya kan? Ventilasinya apa, ya kan? Lalu diukur kan suhu ruangan. Bapak nggak punya kan termometer ada, ya kan? Ventilasi kan ada tuh kan pakai pengukur ya yang ada tentang biasa waktu kalau BPJS ada pengukurannya ya, tentang arus cahaya ya. Pencahayaan juga ada kan dipakai luxmeter ya bisa diukur juga ya. Sehingga bisa dapat tuh nanti dibandingkan dengan nilai ambang batasnya NAB dari ruangan tersebut ya. Lihat di eh, Permenkes tentang kesehatan lingkungan kerja di situ ada ya. Berapa sih cocoknya kalau untuk di gudang ya kan? Sama juga misalnya Bapak melakukan pengukuran misalnya untuk di perkantoran kan, itu ada ukurannya juga kan seperti itu ya. Ini kalau nggak salah itu per 6 bulan deh Pak. Nanti Bapak bisa tanya bagian caslingnya, bisa tanya minta minta dia untuk melakukan pengukuran ya. Karena itu ada pengukuran yang dilakukan oleh internal Bapak ya, oleh bagian casling atau
nanti Bapak bisa mengundang dari pihak Labkesda ya. Jadi kan diminta kan pengukuran secara internal dan pengukuran eksternal yang memiliki sertifikasi akreditasi. Itu nanti hasilnya itu nanti dicocokkan dengan tempat Bapak. Oh ternyata kurang terang ya kan? Ya udah nanti dapatkan angkanya. Seperti itu Pak. Oke, satu pertanyaan lagi dari Pak Fatul terkait pengalaman nih Pak. Pengalaman Pak Wahyuda, tantangan terbesar dalam menerapkan HRA pada unit non-klinis seperti warehouse dan logistik di rumah sakit itu apa? Silakan Pak. Biasa tantangannya adalah ya kalau yang baru pertama kali ya menyusunnya, ya kan kita harus menyusun dulu kan. Nah, gitu. Yang berikutnya sebenarnya yang lebih berat adalah waktu implementasinya, gitu. Implementasinya terkadang ada hal yang tidak membuat nyaman, ya membuat nyaman pihak manajemen, ya. Nah, itu juga tadi kan disampaikan kan gimana cara menyampaikannya nih. Ternyata wah bahaya nih gitu kan, seperti itu. Jadi eh, kita harus siapkan cara penyampaiannya gitu dan juga nanti pelaksanaannya ya. Contohnya seperti sekarang ya ada di tempat Bapak itu kan ada bahaya risiko tentang kebakaran ya. Ada mobil listrik ya. Saya tahu hertologi ini ada parkiran basement itu kalau boleh nggak misalnya mobil listrik parkir di basement Bapak itu kan ada risiko di situ ya. Nah, bila terjadi kebakaran di situ, dampaknya kan besar. Ya, jadi perlu edukasi ke pihak manajemen misalnya untuk mobil listrik ya jangan parkir di basement ya. Nah, parkir di luar basement termasuk alat chargingnya misalnya seperti itu. Sehingga mencegah bila terjadi musibah kita tidak mengharapkan ya. Karena bila terjadi kebakaran pada mobil listrik itu suhunya besar tinggi ya sekitar 1.500 ya belum lagi asapnya. Nah, itu bisa berdampak ya, dan susah mengevakuasinya itu bisa lebih 12 jam ya. Jadi Bapak harus menyiapkan misalnya ada fire blanket untuk mobil ya ukurannya besar yang 6 kali 8 meter dan disiapkan tim tanggap daruratnya, tim kebakarannya dia harus memadamkan terus-menerus ya, diisolasi, ditutup gitu, kemudian disemprot air, kemudian menunggu damkar ya untuk memadamkannya. Jadi itu contoh ya kadang-kadang bisa nggak tuh menyampaikan ya? Karena memang butuh butuh art ya seni kepada pimpinan. Tadi ya saya contohkan dengan MPPE itu kan. Nah itu Pak Arief contohnya ya untuk logistik dan mungkin secara umum di rumah sakit. Silakan Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Fatul tuh jawabannya. Lanjut lagi dari Ibu Rini. Untuk organisasi kategori di rumah sakit tipe C itu gimana Pak? Karena organisasi sebelumnya sebatas formalitas aja. Karena petugas yang ditunjuk tidak ada basic K3 dan posisi itu adalah bagian pejabat, kepala bidang atau kepala seksi. Sedangkan pelaksana di bawah yang mengerjakan semuanya, semua tugasnya. Nah, ini gimana Pak? Ya, ini sebenarnya materi ketiga umum nih. Tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Jadi kalau di rumah sakit, jadi gini, semua perusahaan organisasi yang ada di Indonesia harus tunduk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya, harus ada namanya P2K3 ya. Itu wajib ada. Apapun tuh, mau rumah sakit, mau pertambangan, mau perusahaan F&B, ya, ada P23. Syarat P2K3, sekretarisnya harus ahli K3 umum, ya. Ketuanya adalah pimpinan di tempat tersebut, ya. Itu syaratnya. Jadi itu diminta di Kemenaker. Nah, untuk rumah sakit ditambah lagi sesuai dengan Permenkes 66 tahun 2016, ya. Rumah sakit harus ada namanya Komite K3 ya. Nah, nanti diperbaharui lagi di standar akreditasi tahun 2024. Jadi namanya harus ada namanya Komite K3 dan fasilitas ya. Nah, syaratnya dia punya pengetahuan tentang K3 ya. Di situ nggak diminta K3 umum atau K3 rumah sakit, nggak. Jadi dua hal itu harus dipenuhi. Satu P2K3 ke Kemenaker Trans, kemudian untuk Komite K3 dan fasilitas itu Kemenkes ya. Meskipun posisinya mungkin Ibu Rine lagi, tapi memang itu diminta Bu ya. Nah, tinggal nanti implementasinya Ibu jalankan apa yang diminta di P2K3 dan apa yang diminta di Komite K3 rumah sakit. Karena nanti ada kan di babnya di bab MFK ya. Di Starkes tuh ada di situ. Jadi dipenuhi tuh ada mulai dari standar 1 sampai standar yang 12 ya, seperti itu. Jadi ini berlaku untuk semua mau rumah sakit tipe A, B, C ya untuk komite K3 rumah sakit. Itu Pak Arief untuk Bu Rini. Oke, lanjut lagi Pak Darip.
Nah, ini misalkan pekerja sudah menggunakan APD nih Pak, sudah mengikuti training juga, sertifikat juga sudah punya, memiliki keterampilan khusus, tapi masih mengakibatkan kecelakaan. Nah, ini metodenya seperti apa Pak yang bisa dilakukan, eh, yang bisa dilakukan? Nah, ini bagaimana? Baik untuk Pak Darif ya. Jadi ya kita perlu melakukan investigasi ya. Jadi misalnya dikatakan training sudah ya. Kemudian keterampilan khususnya sudah ya. Kemudian masih kecelakaan. Nah, yang jadi faktor ini sebenarnya eh, trainingnya sesuai nggak ya yang diberikan. Kemudian APD ya, APD-nya sesuai nggak standar. Jangan contoh APD misalnya helm. Dia bekerja tentang listrik ya. Nah, helmnya kan harusnya khusus atau sepatu deh yang paling gampang. Sepatu kan salah satu contoh untuk masalah safety. Nah, sepatu untuk di ruang tertentu mungkin cocok ya, yang apa statik ya. Nah, tapi sepatu yang tertentu mungkin beda lagi sepatu safety-nya. Contohnya bisa di dapur. Sepatu safety dapur dengan sepatu teknisi itu berbeda ya. Nah, dia kan ada anti licinnya karena dia licin ya. Kalau di dapur ada berisiko jatuh karena lantainya licin. Kemudian ada risiko tertusuk ya, misalnya tertusuk pisau jatuh kena kaki kan. Nah, tapi kan sepatu safety bukan sepatu safety yang dipakai teknisi atau orang orang konstruksi. Lalu sama-sama sepatu safety. Jadi APD-nya apa dulu? Jadi APD tiap unit itu berbeda. Nah, sama-sama kalau di rumah sakit APD-nya bisa ada yang sama, bisa tidak ya. Atau Bapak misalnya di industri F&B ya, sepatu di dapur sama sepatu petugas yang beli ya beda ya. Jangan sepatu safety yang di dalam dapur digunakan keluar karena nggak cocok seperti itu. Jadi kita lihat lagi nih ya, ya perbagiannya dan nanti dibentuk nanti investigasi ini masalahnya ada di mana ya. Nah, kemudian langsung diperbaiki. Itu Pak Arif untuk Pak Darip. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari Ibu Amanda nih Pak, terkait dengan di rumah sakit. Ini ada nggak sih Pak sertifikat K3 rumah sakit itu sebenarnya? Nah, silakan Pak Wahida. Baik, sertifikat rumah sakit itu eh, ada dulu ada di di Kemenaker Trans ya. Nah, sekarang sudah masuk ke BNSP ya. Kalau di media taman itu ada tuh paramedis muda ya, Pak Arif satu paramedis ya. Betul, para medis muda. Ada paramedis ada. Atau lagi ada berapa lembaga namanya eh, pengawas K3 rumah sakit. Itu semuanya tapi BNSP ya. Itu tidak masalah ya. Karena kalau ibu disurvei oleh surveyor biasa hanya melihat sih entah pelatihan seperti sekarang ini atau pelatihan yang sertifikasi BNSP atau Kemenaker nggak ada masalah ya. Karena yang penting ibu terpapar dan punya basic pengetahuan ya. Karena memang nggak disyaratkan bahwa harus misalnya sertifikat Kemenaker, harus sertifikat BNSP atau hanya pelatihan yang pelatihan umum biasa nggak disyaratkan karena memang nggak diminta ya. Pelatihan BNSP boleh, Kemenaker boleh, mana saja yang menurut ibu sesuai dengan kebutuhan ibu ya. Terkadang Kemenaker panjang waktunya tapi nggak spesifik. Ada seperti komo spesifik kayak seperti sekarang hari ini. Ya, kalau ibu tiap minggu pelatihan ini juga pasti paham kok bu gitu ya. Nah tinggal mungkin nanti ya lebih lengkap lagi ya. Ya selain pelatihan ini pelatihan yang punya sertifikasi lagi di BNSP kemudian di Kemenaker ya. Itu mungkin tahapannya bu. Jadi silakan makin ikut pelatihan ya karena memang luas ya Bu. Kalau K3 di rumah sakit kan kita nggak hanya ngomong infeksius ya. Kita bicara juga di pekerja ketinggian ya kalau Ibu gedungnya tinggi ya. Itu kan ada pengecaran Ibu bisa belajar juga pekerja ketinggian ya. Kemudian ada pekerjaan yang masuk ke misalnya ke confined space ya, masuk ke ruang terbatas misal ke ruang pembersihan ya di toren gitu kan itu mesti ada belajar juga tentang confined space ya. Jadi banyak materinya. Jadi ya asal Ibu update terus ya insya Allah aman kok. Itu Pak Arif untuk jawaban satu Bu Amanda. Jadi Ah, ada pelatihan ada tingkatannya di media tamai. Saya lupa namanya itu. oke, baik. Seperti itu ya, Bu Amanda, balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Mau Kemnakar boleh, BNSP juga boleh. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh raise hand. Kalau tidak ada, nanti akan kita dengarkan dulu nih closing statement dari pembicara kita. Ada, Bapak Ibu? Sudah terjawab semua?
Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa isi absensi ya. Dan sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Wahyuda, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif dan teman-teman. Jadi closing statement saya, HR adalah satu bagian ya rangkaian dari pengendalian ya tentang risiko di tempat kerja ya. Kita berfokus kepada 5, jadi fisik, ya, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Ya. Silakan diimplementasikan di tempat kerja dan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Itu saja Pak Arif, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat Zoom. Absensi bukan yang ada di aplikasi, tapi yang ada di kolom chat Zoom ya. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya mengisi absensi sampai dengan berhasil. Terima kasih banyak Pak Wahyuda sudah memberikan materi yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para peserta hari ini. Tentunya bisa diaplikasikan ya di pekerjaan kita masing-masing. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya bergabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama ataupun grup WhatsApp Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar tiap hari Sabtu. Dan terserah Bapak Ibu semuanya mau masuk WhatsApp boleh, Telegram boleh, atau dua-duanya juga boleh karena informasinya sama aja. Karena ada beberapa yang mungkin nggak pakai Telegram, pakainya WhatsApp, ada yang pakainya eh, WhatsApp tapi nggak mau download Telegram, ini bebas gitu ya. Silahkan bisa bergabung supaya bisa terus ya mempelajari materi-materi yang ada di webinar gratis setiap hari Sabtu seperti yang tadi Pak Wahyu sudah sampaikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ya seputar sertifikat, kemudian juga seputar aplikasi, Bapak Ibu nanti boleh japri ke saya. Sudah saya kirimkan kontak saya di kolom chat, nanti silakan bisa chat aja, nanti saya akan bantu terkait pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya serta Pak Wahyuda sudah memberikan materi hari ini luar biasa dan mudah-mudahan bisa bermanfaat serta menjadi keberkahan ya untuk Pak Wahyuda hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah ngabuburit bareng Media Tama ya untuk kita sama-sama mendengarkan materi yang luar biasa dari Pak Wahyuda. Jangan lupa isi absensi dan jangan lupa untuk bergabung ke dalam grup Telegram maupun grup WhatsApp dari webinar Media Tama Academy ya. Baik, akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda, terima kasih Terima Bapak Ibu kasih Pak Arif. semuanya.